Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya di masa pandemi dan di masa PSBB lanjutan ini. Apakah kalian sudah memiliki satu buah alat yang bernama UVC Sterilizer? Terutama yang mau saya bahas yang bentuknya seperti ini, UV Wand. UV Wand merupakan UVC Sterilizer yang jenisnya bisa digenggam. Alat ini paling portable dan paling mudah dibawa-bawa. Penggunaannya pun sebenarnya mudah, tapi harus benar. Oke, kalau kalian ulang deh. Nah, kalau kalian penasaran, kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatikan? Ada 8 kesalahan pengguna pemula untuk UV Sterilizer Wand. Simak ya video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik subscribe. Yang pertama adalah kalian terlalu jauh saat menyinari sebuah permukaan untuk disteril. Jarak yang optimal adalah di 1 cm seperti ini, atau maksimal kalian bisa menyinari di jarak 2 cm. Jangan lebih dari itu ya. Ini berdasarkan manual book beberapa UV Wand sterilizer yang saya baca. Jarak optimalnya berada di 1-2 cm. Jangan terlalu jauh seperti ini dan jangan menempel seperti ini. Jangan terlalu dekat. Kalau jaraknya pas, maka kuman, bakteri, virus akan mati dideaktivasi DNA-nya oleh sinar UVC. Yang kedua adalah terlalu cepat saat mensterilkan sebuah permukaan. Bila kita target akan mensterilkan sebuah benda, misalkan permukaan atas dari sebuah speaker, kalian harus mensteril di posisi yang sama, itu sekitar 10 detik. Sebenarnya semakin lama akan semakin baik. Kalau kalian bisa, kalau bisa itu sampai 30 detik setiap permukaan yang kalian akan sterilkan. Sampai seluruh permukaan yang akan kalian target untuk sterilkan itu terkena sinar UVC selama 30 detik. Semakin lama akan semakin baik dan semakin aman, sehingga dipastikan semua mikroorganisme yang ada di permukaan itu mati karena terkena sinar UVC. Kalian harus memperhatikan tekstur dari benda yang akan disteril. Untuk benda yang teksturnya halus seperti ini, itu butuh waktu yang lebih cepat. Tapi benda yang teksturnya kasar, itu butuh waktu yang lebih lama. Sehingga kalian harus sabar saat mensterilkan sebuah benda. Kesalahan yang ketiga. Nih, kesalahan yang ketiga berkaitan dengan kebersihan. Memang alat UV Wand ini gunanya untuk mensterilkan, mematikan virus dan bakteri, juga mikroorganisme. Jadi, kalian tuh pikir dengan menggunakan ini kalian gak perlu membersihkan dulu dari debu ataupun dari kotoran lain. Karena kotoran tuh bisa debu, bisa juga air yang masih menempel, bisa juga lemak. Kalau misalkan botol susu kan pasti ada lemak susunya masih nempel. Ini tuh prinsipnya sama kayak UV sterilizer yang buat perlengkapan baby. Misalkan ini kotak makan baby ya, gitu. Jadi sebelum kita steril pastikan perlengkapan makannya baby itu dicuci dulu dan harus dikeringkan dengan benar dan baik. Harus benar-benar kering, harus dicuci pakai sabun. Karena UVC sterilizer itu tidak bisa menembus lemak, tidak bisa menembus debu. Kalau misalkan permukaan bendanya itu tertutup debu, tidak kita bersihkan dulu benar-benar sampai debunya hilang,
itu sinar UVC-nya nggak akan kena permukaan benda ini, akhirnya tertutup debu atau air ataupun lemak. Jadi intinya kalian jangan jorok ya, harus dibersihkan dulu, termasuk itu perlengkapan makan, botol susu atau apapun, kecuali benda-benda yang memang sudah bersih atau tidak perlu dibersihkan, itu bisa langsung kalian steril. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah buat kalian yang nggak baca manual book atau tidak memperhatikan sebenarnya benda ini kegunaan dan bahayanya itu apa. Jadi saat membersihkan atau mendisinfeksi suatu permukaan, kalian tuh terlalu sembrono atau terburu-buru atau tidak memperhatikan sama sekali, sehingga tangan kalian itu terkena sinarnya. Misal kalian tuh mau membersihkan suatu benda seperti ini, atau meja, atau apapun lah, tapi kalian tuh itu tuh jangan sampai ya. Kenapa? Karena ini sinar yang nggak boleh kena benda hidup. Jadi bahkan jangankan manusia ya, tanaman pun tidak boleh kena gitu. Hewan juga jangan sampai kalian sterilkan supaya nggak bau misalkan gitu. Ini alatnya sebenarnya sudah didesain aman. Beberapa alat tuh punya sensor, jadi kalau dibalik dia sinarnya akan mati secara otomatis. Ini sinarnya nyala, kalau dibalik dia akan mati. Tapi itu pun ada sensor pengamannya pun. Kalau bisa kalian jangan langsung lihat sinarnya oleh mata. Jadi usahakan jangan terkena mata, jangan terkena kulit. Kesalahan yang kelima, kalian tidak teliti atau tidak sabar saat membersihkan suatu permukaan benda. Kalau kalian ingin membersihkan sebuah pouch, mungkin seperti ini, atau uang, itu kalian harus benar-benar pastikan seluruh permukaannya terkena dari sinar UVC. Jadi jangan sampai hanya bagian atasnya saja, karena sinar ini tidak tembus ke bagian dalam dan bagian belakang. Karena efektivitas dari penyinaran atau disinfeksi UVC ini sesuai permukaan yang disinar, tidak tembus ke belakangnya. Kalau kalian mau sterilisasi misalkan pouch make up atau pouch dompet atau apapun, mau sterilisasi dalamnya juga, masukkan ke dalam. Beri waktu sesuai yang tadi direkomendasikan ya, 10-30 detik dengan jarak 1 cm. Kalau kalian benar caranya, dijamin nggak ada bakteri ataupun virus di dalam permukaan benda yang akan kalian sterilkan. Hati-hati jangan sampai tangan kalian ada di bawah sinar UVC-nya. Lalu kita ke kesalahan yang keenam. Kalian biasanya salah paham nih, benda apa aja yang bisa disteril dan apa aja yang nggak bisa disteril atau tidak direkomendasikan untuk disteril. Misalkan makanan, baik makanan seperti buah-buahan seperti ini ataupun makanan yang kalian makan langsung, misalkan fast food atau kalian jajan di luar atau di restoran. Terus kalian mau sterilkan makanan kalian supaya pasti nggak ada virus corona ataupun bakteri di makanan kalian. Itu jangan ya, don't. Kenapa? Karena alat ini bukan diperuntukkan untuk mensterilisasi makanan. Karena makanan itu, di makanan itu pasti ada bakteri baik juga. Ada juga gizi, ada vitamin, ada mineral, atau ada hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh kalian tapi bisa tidak berfungsi karena disinari oleh sinar UVC.
Jadi yang mati nanti bukan hanya bakteri jahat ataupun virus, tapi juga bakteri baik atau takut mengurangi kadar gizi dari makanan yang akan kalian makan. Tapi jangan salah ya, kalian bisa mensterilisasi air dengan menggunakan UV1 sterilizer. Ada jenis UV1 sterilizer yang bisa digunakan untuk mensterilisasi air. Portable seperti ini bentuknya, bisa digunakan sebagai UV1 dan juga bisa digunakan untuk mensterilisasi air. Alat ini bisa berguna untuk mensterilisasi air minum untuk hewan peliharaan, atau juga kalian membutuhkan air yang digunakan untuk make up, atau butuh air steril yang bebas dari virus dan bakteri dan mikroorganisme. Bahan yang ketujuh adalah salah pilih model UVC sterilizer. Kalau tujuannya untuk dijadikan UV1 yang seperti ini, yang digenggam seperti ini, kalian harus memilih model yang hanya terbuka di satu sisi saja. Seperti ini, jangan yang terbuka 360 derajat walaupun modelnya seperti genggam seperti ini. Kalau tidak ada penutupnya atau bisa ditutup di sisi bagian belakang, itu jangan dibeli karena itu bukan UV1 yang aman. Model yang terbuka 360 derajat seperti ini seharusnya diletakkan di sebuah ruangan atau di tempat tertutup agar sinarnya bisa menyinari seluruh ruangan tersebut. Atau jangan pilih yang model seperti ini. Model yang ini juga terbuka 360 derajat. Model yang Xiaomi UVC sterilizer ini, dia ada ozonnya. Jadi gunanya untuk mensterilisasi sebuah ruangan atau lemari, menghilangkan bau. Kalau yang model ini bisa portable, juga bisa digunakan untuk mensterilisasi tempat yang kecil. Dia ada tutupnya, jadi bisa digunakan hanya satu bagian aja. Kalau mau lebih aman, model yang genggam seperti MamiBot ini. Kenapa? Karena dia ada sensornya, jadi akan mati dan hidup sendiri tergantung arahnya. Untuk yang punya sensor seperti MamiBot ini, pasti ada bunyi kletek-kletek, karena itulah sensornya. Ketika cahaya dari UVC itu kita arahkan ke atas, maka lampunya akan mati secara otomatis. Model seperti inilah yang paling aman untuk kalian gunakan sebagai UVC wand. Lanjut ke kesalahan yang terakhir ya, yaitu kesalahan yang ke-8. Kalian salah saat menyimpan sebuah alat yang berguna tapi juga berbahaya ini. Jadi, untuk menyimpan alat ini, kalian simpan di dalam pouch. Bagus kalau ada pouch bawaannya seperti MamiBot ini dan dari Xiaomi Pi Toner ini. Jadi, kenapa harus disimpan di tempat yang aman? Kalau nggak ada pouchnya, kalian bisa pakai pouch apa aja, yang penting pakailah pelindung, terutama untuk yang modelnya terbuka seperti ini. Untuk model seperti UV Care yang bisa dilipat itu lebih enak karena modelnya bisa dilipat, jadi dia ketutup, terlindungi secara otomatis bagian bulbnya. Atau kalau misalkan ada LED-nya juga akan tertutup kan oleh permukaan yang lainnya. Karena yang ini jangan sampai baret-baret apalagi pecah, supaya saat digunakan tetap efektif. Seperti ini, jangan lupa simpan di pouchnya. Kemudian setelah simpan di pouchnya, taruh di tempat yang sejuk, juga tidak panas, juga tempatnya kering, jangan di tempat yang lembab. Selain itu, karena ini alat yang tidak boleh dimainkan oleh anak-anak ataupun sampai dijadikan mainan atau dipegang oleh anak-anak atau dipegang oleh orang yang
tidak paham cara penggunaannya, maka simpanlah di tempat yang benar-benar aman. Gitu. Jadi taruh ditaruh. Nah, itu dia udah kita bahas 8 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pengguna UV Wand Sterilizer. Semoga kalian bisa memperbaikinya ya, supaya nggak salah lagi. Oke, boleh share video ini atau komen kalau ada yang mau ditanyakan. Dan see you on next video. Dah.